Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di mata kuliah evaluasi dan supervisi pendidikan matematika. Pada kelompok kami akan membahas dua materi, yaitu yang pertama tentang pengantar pengukuhan tes asesmen dan evaluasi, yang kedua tentang asesmen kelas. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Ayu Andira Risnawati, yang kedua Ibnu Athoillah, dan yang ketiga adalah Cindy Eva Widyahari Utari. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengantar pengukuran tes asesmen dan evaluasi. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian tes. Tes adalah pemberian suatu tugas atau rangkaian tugas dalam bentuk soal atau perintah atau suruhan lain yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Hasil pelaksanaan tugas tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan-kesimpulan tertentu terhadap peserta didik. Jadi tes itu adalah sebuah rangkaian tugas yang diberikan kepada peserta didik. Yang kedua yaitu pengertian pengukuran. Pengukuran adalah suatu proses untuk menentukan kuantitas daripada sesuatu. Sesuatu itu biasanya berarti peserta didik, strategi pembelajaran, sasaran, sarana prasarana sekolah, dan sebagainya. Dalam bidang pendidikan, pengukuran biasanya menggunakan tes sebagai alat ukur. Yang ketiga adalah pengertian penilaian. Penilaian adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan tertentu. Yang terakhir yaitu pengertian evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas atau nilai dan arti daripada sesuatu. Jadi antara tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi itu bisa kita hubungkan menjadi sebuah diagram seperti ini, di mana tes merupakan himpunan bagian dari pengukuran. Pengukuran merupakan himpunan bagian dari penilaian dan himpunan bagian dari evaluasi. Jadi tes itu tadi adalah alatnya, sedangkan pengukuran itu adalah untuk menentukan kuantitas yang hendak kita ukur. Penilaian adalah pengumpulan informasi untuk membuat suatu keputusan, dan evaluasi itu adalah digunakan untuk menentukan nilai dan arti dari keputusan yang telah kita ambil. Jadi antara tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi ini saling berkesinambungan atau berhubungan. Lanjut, setelah pengertian tadi, kita akan belajar tentang tujuan evaluasi. Jadi evaluasi yang dilakukan guru atau seseorang yang ingin melihat hasil itu adalah memiliki beberapa tujuan. Tujuannya yaitu ada dua, umum dan khusus. Untuk yang umum, yang pertama adalah menilai hasil belajar peserta didik. Yang kedua, mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan kepada orang tua, siswa, dan masyarakat. Dan yang ketiga adalah mengetahui ketercapaian mutu pendidikan secara umum. Dan yang kedua atau tujuan yang khusus adalah mengetahui kemajuan dari hasil belajar peserta didik, mendiagnosis kesulitan belajar, memberikan umpan balik, menentukan kenaikan kelas, memotivasi belajar peserta didik, serta merangsang untuk melakukan usaha perbaikan. Jadi secara umumnya itu bisa digunakan untuk guru atau orang tua, sedangkan cara khususnya itu bisa berefek pada siswanya langsung. Dengan adanya penilaian, siswa itu bisa tahu sampai di mana kemampuan dia sekarang. Yang selanjutnya atau yang kedua yaitu tentang manfaat evaluasi. Manfaat evaluasi di sini ada 3 yang kita ambil. Yang pertama yaitu bagi guru atau madrasah. Yang pertama memberikan umpan balik untuk koreksi hasil penilaian. Yang kedua membantu pembuatan laporan lebih bagus. Yang ketiga menaikkan efisiensi pembelajaran. Yang keempat mendorong pengajar sebagai proses penilaian formatif. Bagi siswa memantau belajar dirinya secara baik. Bagi orang tua mengetahui kelemahan dan peringkat anaknya, mendorong orang tua peserta didik untuk melakukan bimbingan kepada anaknya dengan melihat hasil evaluasi yang diberikan dari sekolahan, terus melibatkan orang tua untuk melakukan diskusi. Jadi ketika sudah diambil keputusan, orang tua dan guru atau madrasah bisa mengambil suatu keputusan yang bisa membuat anaknya bisa lebih baik lagi. Yang berikutnya adalah fungsi evaluasi. Secara psikologis, fungsi evaluasi itu ada 3 macam, yaitu mengetahui sejauh mana kegiatan yang telah dilakukan. Mungkin fungsi evaluasi ini hampir sama dengan tujuan.
Untuk yang kedua yaitu secara sosiologis, mengetahui apakah peserta didik sudah mampu terjun ke masyarakat. Secara sosiologis membantu guru dalam menempatkan peserta didik dalam kelompok yang sesuai. Jadi ketika kita sudah melihat hasil evaluasi, kita sudah melihat kemampuan siswa, kita bisa mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuannya. Terus yang terakhir secara administratif, memberikan laporan tentang kemajuan peserta didik kepada orang tuanya, kepala sekolah, guru, dan peserta didik itu sendiri. Yang berikutnya yaitu jenis-jenis evaluasi. Evaluasi di sini ada 5 jenis. Yang pertama adalah evaluasi perencanaan dan pengembangan. Di sini mendesain program pembelajaran. Yang kedua evaluasi monitor atau memeriksa program pembelajaran mencapai sasaran efektif dan terlaksana dengan baik. Yang ketiga evaluasi dampak yang ditimbulkan oleh suatu program pembelajaran. Yang keempat adalah evaluasi efisiensi ekonomis, yaitu menilai tingkat efisien pelaksanaan program pembelajaran. Dan yang terakhir adalah evaluasi program komprehensif, yaitu menilai program pembelajaran secara keseluruhan. Untuk materi yang pertama sampai di jenis evaluasi, untuk materi yang selanjutnya akan disajikan oleh penyaji yang kedua, yaitu Mas Ibnu Athaillah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan penyajian materi tentang pengertian asesmen kelas. Untuk mengenal bagaimana asesmen kelas itu dilakukan, kita harus mengerti dulu poin-poin yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah fungsi guru di kelas, yang kedua pentingnya asesmen kelas, yang ketiga adalah pengertian asesmen kelas, yang keempat adalah penilaian berbasis kelas. Untuk yang pertama, fungsi guru di kelas, biasanya guru memposisikan dirinya secara benar bahwa dalam pembelajaran peserta didik pada hakikatnya fungsi guru yaitu membimbing, memfasilitasi, memotivasi, mengajak, menilai, dan memberi semangat peserta didik dalam belajar. Nah, daripada itu, guru harus siap membelajarkan peserta didik, bukan hanya menyampingkan pengetahuan maupun kebudayaan, sehingga ia belajar dan ingin terus belajar. Semuanya itu dikembangkan dalam suasana belajar di sekolah, khususnya dalam proses pembelajaran di kelas. Untuk yang kedua, pentingnya asesmen kelas. Karena asesmen kelas ini begitu penting, karena asesmen merupakan suatu proses pengumpulan informasi secara sistematis tentang berbagai komponen pendidikan, baik meliputi konteks, input, proses maupun produk, tanpa merujuk pada keputusan nilai. Nah, maka dari itu asesmen kelas itu sangat penting karena dari awal sampai akhir, baik dari input, proses maupun hasil semuanya terlibatkan. Yang ketiga adalah pengertian asesmen kelas itu sendiri. Asesmen kelas itu adalah cara sederhana yang dapat digunakan pendidik untuk mengumpulkan balikan atau yang biasa kita kenal sebagai feedback lebih awal dan sering kali terjadi bagaimana sebaiknya peserta didik belajar mengenai hal-hal yang telah diajarkan. Asesmen kelas merupakan suatu pendekatan yang dirancang untuk menolong pendidik dalam memahami apakah peserta didik belajar selama proses pembelajaran berlangsung dan bagaimana sebaiknya mereka mempelajari. Untuk selanjutnya, penilaian berbasis kelas adalah penilaian dalam asesmen yang maksudnya adalah data dan informasi dari penilaian berbasis kelas merupakan salah satu bukti yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu program pendidikan. Secara lebih spesifik, penilaian berbasis kelas dapat diartikan sebagai suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan data dan informasi tentang hasil belajar peserta didik untuk menetapkan tingkat pencapaian dan penguasaan peserta didik terhadap tujuan pendidikan yang ditetapkan. Nah, untuk tujuan asesmen kelas sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah untuk sebagai penghargaan tersendiri bagi peserta didik. Yang kedua adalah
perbaikan. Perbaikan dalam hal ini adalah sebagai dalam hal program pembelajaran ataupun dalam kegiatan pembelajaran. Jadi ada fungsi utamanya, yang pertama yaitu adalah penghargaan, yang kedua perbaikan. Penghargaan ini sebagai sebuah stimulus bagi peserta didik jika dia berhasil dalam pembelajaran. Perbaikan ini sebagai sebuah program evaluasi dalam kegiatan pembelajaran ataupun program pembelajaran itu sendiri. Itu adalah tujuan asesmen kelas. Untuk selanjutnya, fungsi asesmen kelas. Fungsi asesmen kelas itu ada 4 poin. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengubah perilaku yang lebih baik. Dalam hal ini adalah guru membantu peserta didik dalam mewujudkan dirinya dengan mengubah atau mengembangkan perilakunya ke arah yang lebih baik dan maju. Yang kedua, ada kepuasan bagi peserta didik dari apa yang telah dia kerjakan. Maksudnya adalah guru membantu peserta didik untuk mendapatkan kepuasan apa yang telah dia kerjakan. Jadi setiap mereka melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru hendaknya memberikan sebuah kepuasan tersendiri bagi peserta didik. Yang ketiga adalah membantu guru menetapkan apakah strategi, metode, dan media mengajar yang digunakan telah memadai atau belum. Itu salah satu fungsi asesmen kelasnya. Yang terakhir adalah membantu guru dalam membuat pertimbangan dan keputusan administrasi. Untuk selanjutnya mengenai prinsip asesmen kelas ada 10. Yang pertama valid, kedua tepat, selanjutnya kompetensi, adil dan objektif, terbuka, berkesinambungan, menyeluruh atau komprehensif, bermakna. Yang pertama valid, artinya prinsip asesmen kelas itu sebagai alat ukur yang digunakan dalam penilaian berbasis kelas yang harus betul-betul mengukur apa yang hendak diukur. Misalnya nih, guru ingin mengukur keterampilan peserta didik dalam mengetik 10 jari. Kemudian guru menggunakan tes lisan tentang tugas-tugas ke 10 jari tersebut dalam mengetik. Yang kedua, mendidik. Banyak proses yang kegiatan penilaian yang dilakukan guru membuat peserta didik menjadi ketakutan, apalagi jika peserta didik mendapat nilai yang kecil, terutama pelajaran matematika. Padahal angka yang tinggi bukan menjadi tujuan penilaian. Itulah gunanya prinsip asesmen kelas ini dalam hal mendidik. Yang ketiga, berorientasi pada kompetensi. Kompetensi ini penilaian berbasis kelas dilakukan dalam rangka membantu peserta didik mencapai standar kompetensi. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian hasil belajar yang telah ditetapkan dalam kurikulum berbasis kompetensi. Untuk itu, semua pendekatan, model, teknik, bentuk, dan format penilaian berbasis kelas harus diorientasikan pada kompetensi. Prinsip yang keempat adalah adil dan objektif. Dalam hal ini, kata-kata adil dan objektif memang mudah diucapkan, tetapi susah dilaksanakan. Karena manusia itu biasanya penilaian lebih pada subjektivitas mereka sebagai guru. Namun guru sebagai penilai harus dituntut untuk berbuat adil dan bersikap objektif. Yang kelima yaitu terbuka. Dalam hal ini, sistem dan hasil penilaian berbasis kelas tidak boleh disembunyikan atau dirahasiakan oleh guru. Yang keenam, berkesinambungan. Artinya penilaian berbasis kelas tidak hanya dilakukan pada akhir kegiatan pembelajaran saja, tetapi dimulai dari awal sampai akhir pembelajaran, terencana, bertahap, dan berkesinambungan. Menyeluruh, artinya penilaian terhadap proses dan hasil belajar peserta didik harus dilakukan secara menyeluruh, utuh, dan tuntas.
baik yang berkenaan dengan domain kognitif, aktif maupun psikomotorik. Bermakna dalam hal ini penilaian